Open. Open. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa ummati ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan shalihan. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ij'alna muqimis sholati wa min dzurriyyatina. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu, adik-adik jemaah Masjid As'ari yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Bapak Ibu sekalian masih tentang makruh-makruh yang dilakukan di dalam sholat. Jadi kalau kita lakukan itu tidak apa-apa, tetapi kalau perbuatan tersebut kita tinggalkan, maka kita akan mendapatkan pahala. Lanjutan dari yang kemarin Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kemarin itu terakhir adalah kita itu hukumnya makruh kalau sudah ada hidangan, kemudian kita lapar banget, kemudian kita mendahulukan sholat daripada makan. Tapi kalau hidangannya sudah disiapkan, kemudian dalam keadaan lapar banget, maka sebaiknya makan terlebih dahulu. Nah kemudian kita juga dimakruhkan, yakni sholat tetapi menahan rasa ingin buang air besar maupun air kecil. BAB sama PAK mau sholat tetapi kok rasanya kok ingin keluar ya. Nah itu maka yang kita dahulukan dulu hajat kita, maka insya Allah nanti ketika hajat kita itu sudah selesai, ya, sudah terlaksana, maka insya Allah nanti sholat kita juga tidak akan terganggu. Tetapi ya kalau terpaksa gitu ya, kalau tahu di rakaat kedua, rakaat ketiga kok ingin
ya ya berarti kalau kita membatalkannya, berarti kita tidak akan mendapatkan pahala jamaah kan seperti itu. Maka kalau masih bisa tertahan, kalau sudah dalam sholat masih bisa tertahan, maka sebaiknya ditahan saja, tidak masalah. Karena juga hukumnya adalah makruh. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di dalam sebuah riwayat, yakni ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, idza qama ahadukum ila shalah, kalau kamu mendirikan sholat, fala yabsuh amamahu, kita itu tidak boleh meludah ke arah depan kita. Fala yabsuh amamahu. Loh, kok ada hadis lagi sholat kok meludah ke depan? Ya, karena memang konteksnya adalah zamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tempat sholatnya itu masih pasir. Maka di dalam hadis itu ada seorang Arab Badui itu kencing tetapi di dalam masjid, kan ada ya, hadisnya itu kan ada. Maka kata Rasul, fala ya besok amamah, kalau kepingin meludah jangan ke depan. Ke depan itu artinya adalah dia ke depan tempat sholat kita, tempat ke arah kiblat. Kenapa? Ya nanti bekas-bekasnya itu bisa jadi kena dahi, kena tangan dan sebagainya. Kenapa? Fa inna yunajillah madama fi musallahu. Sebab kita ini sebenarnya sedang bermunajat, sedang bercakap-cakap, sedang berbicara, sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat kita. Ya sama aja kalau kita di dalam kehidupan sehari kita ngomong-ngomongan gini, bukan gini, ya. Kemudian kalau kita meludah ke depan, apalagi orang Jawa tambah nggak sopan. Nah di dalam sholat juga sama. Wala an yamini, kemudian kita juga dilarang untuk meludah itu ke sebelah kanan, ke sebelah kanan. Kenapa? Fa'inna al-yamini malakan, karena di sebelah kanan kita itu ada malaikat. Wal yabsut an yasari, tetapi kalau kita mau meludah sebaiknya ke sebelah kiri. Au tahta qadamihi falyadkhinu, atau ke sebelah kiri kita atau ke bawah kaki kita, di bawah telapak kaki kita itu. Kemudian kafarannya itu apa? Kafarannya itu mengumpulkan. Jadi kalau kan kita itu kan tidak terus-terusan juga kan sholat di dalam masjid, kemudian di masjidnya ada karpetnya, ada keramiknya yang bagus, seperti itu kan tidak selamanya seperti itu. Suatu saat ya kita itu sholat di tempat yang apa adanya, entah itu di pavilion bisa jadi, atau bisa jadi kalau misalnya sholat Idul Adha, Idul Fitri bahkan di atas aspal gitu. Itu kan bisa jadi seperti itu, atau di lapangan. Kan ada sholat di lapangan Sriwedari, kalau Idul Adha, Idul Fitri ada yang sholat di parkiran Manahan. Itu kan tidak semuanya tempat sujud kita itu bagus semuanya. Atau nanti kalau sedang melaksanakan haji nanti di Musdalifah, nah itu malah tempatnya nggak rata, nggak kerikilnya, nah, itu bisa jadi seperti itu. Nah maka kita dimakruhkan untuk meludah ke depan, kemudian meludah ke kanan, tetapi kalau meludah kemana? Ke sebelah kiri. Kalau bawa kita itu pasir, maka di bawah telapak kaki kita, kemudian setelah itu kita kuburkan juga pakai
pasir tersebut. Nah Bapak Ibu sekalian, nah terus kalau konteksnya di zaman modern seperti ini, karena kita lagi sholat di masjid ini, nah terus kita kepingin meludah, nah, terus gimana? Ditahan, tapi ludahnya sudah di mulut semua, atau sedang batuk berdarah, nah, terus gimana ini? Maksud kita bukan di dalam program mulut, ditahan terus. Kalau ditahan ya nggak bisa baca Al-Fatihah. Takbir juga susah kan seperti itu. Maka kalau konteksnya zaman sekarang, maka bisa dipakai yang kita. Ya. Dipakai yang kita itu tidak apa-apa, jadi dimudahkan sana. Atau kalau misalnya batuk berdarah, jadi itu pakai baju kita tidak masalah. Nah Bapak Ibu sekalian, menurut Imam Nawawi, jadi orang meludah itu dimakruhkan ke arah kiblat sama ke kanan itu tidak hanya di dalam sholat saja, di dalam kehidupan kita sehari-hari juga sama. Gak boleh ke kanan, ngapain? Karena ada malaikat di sana. Maka di sebelah kiri seperti itu. Maka jangan juga meludah sembarangan tempat orang malu larang. Wah itu nanti, masya Allah, kalau kita saja mikir ludah kita sendiri sudah seperti apa, apalagi orang lain, apalagi ludahnya ada dahaknya. Maka sebaiknya dicari tempat yang di sana itu tidak kena orang lain. Di dalam kehidupan sehari-hari juga tidak hanya di sholat saja, tetapi di luar sholat juga sama. Maka meludahlah ke sebelah kiri. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya minum dulu. Moga Bapak Ibu sambil minum nggak apa-apa. Biar nanti kan tenggorokannya lancar. Makruh selanjutnya Bapak Ibu sekalian adalah di dalam sebuah hadis riwayat dari Ibnu Abbas. Hadis ini juga diriwayatkan oleh hadis ini dari Ibnu Abbas, kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Umirtu an-asjuda ala sab'ah. Jadi Nabi itu diperintahkan untuk bersujud di atas 7 anggota badan. Ala sab'ati a'dzam, ala sab'ati a'dzum, wala akuffa thawban wala syahran. Kita ini tidak diperkenankan untuk menggenggam kain dan rambut sewaktu sujud. Ngapain? Karena menghindari tubuh. Jadi kalau misalnya rambut panjang laki-laki kan ada rambutnya panjang juga ya. Itu biasanya ngapain? Kalau sujud itu biasanya dipegangin rambutnya. Nah, itu nggak boleh. Ya. Nggak boleh megangin rambut. Pakaian juga sama. Pakai serban, kemudian nggak mau kotor. Ya kalau di masjid ini selalu bersih ya. Maka tadi kalau misalnya kita di tempat-tempat yang lain, ya, di lapangan dan sebagainya nggak mau kotor, maka pegangan. Sholat itu sambil pegangan serban, biar nggak jatuh. Itu hukumnya adalah makruh. Ngapain? Ya kalau kena debu ya tidak masalah. Kenapa? Karena dia akan menjadi saksi kita besok di hari kiamat bahwasanya kita itu pernah sholat di sana. Seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Dijelaskan bahwasanya dia pernah melihat Abdullah bin Haris. Jadi Abdullah bin Abbas ini pernah melihat Abdullah bin Haris sedang sholat dengan rambut kepala dikucir, dikucir di bagian belakang. Kebetulan kan Abdullah bin Haris ini kan laki-laki. Nah kemudian setelah melihat tersebut, Ibnu Abbas lalu berdiri dan melepaskan ukirannya. Setelah sholat,
Kemudian Abdullah bin Haris ini mendatangi Ibnu Abbas lalu bertanya, mengapa kok kamu tadi melepaskan kunciranku ketika sholat? Maka jawabannya Ibnu Abbas adalah, ini sami'tu Rasulullah SAW. Saya pernah mendengar Rasulullah Muhammad SAW yaqul, dia pernah bersabda, innama mathalu hada mathalul ladzi yusolli wa huwa maktuf. Jadi kalau ada orang laki-laki sholat rambutnya dikucir, maka dia itu seperti mengerjakan sholat dengan kedua tangannya diborgol di belakang. Sholat diborgol di belakang kan gak enak kan? Ya gimana mau rukuk, mau sujud gitu. Nah itu kalau laki-laki itu nggak boleh dikucir, tetapi kalau perempuan masih boleh ya, karena memang perempuan sama laki-laki itu beda. Harus juga dibedakan, walaupun di dalam suatu kesempatan juga ada samanya, tetapi ada bedanya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat jelisar rajulu fi sholati wa huwa muqtamidun ala yadi. Rasulullah itu melarang seseorang duduk dalam sholatnya dengan bertopang pada tangannya. Bertopang itu apa? Sendera di tangan. Itu hukumnya adalah makruh. Nah terus kalau kita sedang duduk antara dua sujud atau duduk iftiras atau duduk tawarruk, kita itu bertopang atau enggak? Enggak kan ya? Tidak bertopang ya. Jadi tangan yang kanan itu ya ditaruhkan di paha, tangan kiri itu ya ditaruhkan di sini, tapi enggak bertopang. Bertopang itu ya. Nah ini bertopang namanya. Jadi untuk sandaran itu ya, untuk jadi tiang tangan kita itu, untuk tiang ketika sujud di dalam sholat. Itu hukumnya adalah makruh. Sama seperti orang sholat tetapi bersandar. Orang sholat sandaran kita ada enggak? Wajar. Ya, jadi nyari di dinding, kemudian mungkin dalam keadaan ngantuk sekali, sholatnya sambil sandaran. Kayak bocil-bocil gitu. Bocil-bocil kalau sholat mikir dinding itu sih sandaran. Ngapain? Apalagi kalau lagi sholat tarawih itu lama banget itu, mau sandaran, sholat sambil sandaran. Nah, itu hukumnya juga makruh. Ya. Makruh. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an nakratil ghurab. Rasulullah itu melarang seseorang itu melakukan tindakan seperti mematuknya burung, wa an farshatis subuh, wa an farshatis sabuh, kemudian menghamparkan lengan sebagaimana binatang buas waktu sujud ya. Kemudian wa ayyutina rajul maqamahu fi shalah kama yutinul ba'ir. Kemudian dia mengkhususkan satu tempat sholat sebagaimana onta. Jadi di dalam hadis ini ada 3 larangan. Yang pertama adalah kalau sholat itu tidak boleh seperti burung makan. Burung makan itu gimana? Cepok sekali kali ya. Karena di dalam itu tidak ada tumaknanya. Itu tidak boleh. Kemudian di dalam sujud tidak boleh menghamparkan tangan. Menghamparkan tangan itu ribon, Bapak Ibu. Menghamparkan tangan itu adalah kayak pernah lihat anjing kalau duduk. Pernah ya? Anjing itu kalau duduk gimana? Tangannya sampai sikunya ditaruhkan di lantai. Orang sujud itu tidak boleh seperti itu ya, itu menghamparkan lengannya sebagaimana binatang ya, di dalam sujudnya. Tetapi gimana? Sikunya diangkat. Kenapa? Karena memang
siku itu tidak termasuk di dalam rukun sujud. Rukun sujud ada berapa kemarin? Ada 7 ya, ada 7. Satu ini jidat, kemudian jidat sama hidung, walaupun ditunjuk jidat tetapi hidungnya yang ditunjuk. Kemudian 2 telapak tangan, kemudian 2 dengkul sama ujung jari-jari ya. Bukan telapak kaki. Untuk ada orang sujud telapak kakinya nggak lancar ya. Sujudnya gimana ya? Jadi 2 dengkul sama dua ujung telapak kaki. Makanya orang sholat itu kakinya mancap. Mancap itu diberdirikan kemudian dihadapkan di hadapan kiblat. Nggak boleh diangkat. Kalau diangkat berarti sujudnya tidak sah. Nah kemudian yang terakhir adalah kita juga tidak mengkhususkan satu tempat sholat sebagaimana unta. Unta itu kalau sudah itu menjadi tempatnya di situ terus. Ya, sama binatang bab 1 itu, cewek itu sama. Cewek itu kalau sudah dia punya satu tempat, maka ya di situ terus dia. Jadi sebelum dia tidur di sana, muter-muter dulu seperti orang tua, muter-muter dulu baru dari habis itu tidur di tempatnya. Balik atau pindah ke tempat lain apa enggak? Maka orang sholat itu juga disunahkan untuk pindah-pindah tempat. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ini kan banyak yang bapak-bapak ini kelihatan. Jadi kalau sholat fardunya itu di shop pertama, kemudian sholat sunnahnya di shop kedua, di shop ketiga, atau sholat sunnahnya qobliyahnya di shop terakhir, kemudian sholat fardunya di shop pertama, kedua, kemudian sholat ba'diyahnya nanti pindah lagi. Ya memang itu disunahkan. Kenapa? Karena memang tempat kita sholat itu, tempat sujud kita itu akan menjadi saksi kita besok di hari kiamat. Maka ya berbanyak tempat sholat seperti itu. Maka ya jangan mengkhususkan tempatnya itu terus. Kalau mengkhususkan tempatnya itu terus, ya besok di hari akhir yang menjadi saksi siapa? Ya satu tempat itu. Cuma satu tempat itu yang bisa menjadi saksi. Tetapi kalau kepinginnya di situ ya tidak apa-apa karena memang hukumnya adalah sunnah. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencermati hadis-hadis yang saya bacakan tadi, ya, itu kan hadis itu kan bunyinya kan larangan. Nah di dalam di Indonesia khususnya, bahkan mungkin dunia ya. Jadi ada ulama-ulama yang berpendapat itu ya kalau larangan itu ya berarti nggak boleh, berarti haram. Nah seperti itu. Kemudian kalau perintah berarti wajib, seperti itu. Ada nggak? Ada. Sama seperti yang saya pernah ceritakan itu, bahwasanya saya pernah ditanya, saya nanya sama Pak Wardi katanya, itu kalau orang wudu kemudian tidak menyela-nyela kakinya, itu kira-kira wudunya sah apa enggak? Kalau saya tanya sama Bapak, itu kira-kira sah apa enggak? Orang wudu tidak nyela-nyela kaki, ya sah kalau itu basah ya. Kalau itu basah. Tetapi hadisnya itu ya Rasul itu menyela-nyela. Nah bahkan yang seperti itu Bapak Ibu sekalian, itu ternyata menurut para ulama itu tidak wajib, tetapi hanya sunnah. Sama seperti larangan di sini. Larangan di sini itu ternyata itu tidak haram, tetapi hanya makruh. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang terakhir adalah kita dimakruhkan kalau sholat pakai pakaian yang jelek. Ya.
kalau ada pakaian yang bagus. Jadi pakai pakaian ala kadarnya itu makruh. Kalau ada yang bagus. Saya pernah bukan pernah ya. Saya ketika kecil dulu di Sumatera itu ada orang-orang yang dia sudah menjadi pegawai negeri ya kalau dulu namanya. Jadi pegawai negeri pulang ke rumah, sholat, tapi sholatnya kalau ke kantor pakai pakaian bagus, ketika sholat itu pakai singlet pakai singlet, pakai sarung, ya singlet yang kelihatan keteknya itu. Jadi saya tuh sampai mikir, ini sholatnya ini gimana tuh ke kantor pakai pakaian bagus, pakai seragam, tapi sholat malah dibuka. Saya tanya, kok seperti itu? Panas, sumuk. Maka saya buka sholatnya. Baru kan bolak-balik kan seperti itu. Nah, kenapa Bapak Ibu sekalian makro? Kalau ada yang bagus, karena di dalam Al-Quran itu ada ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kalau kamu ke masjid hendak melaksanakan sholat, khudhu zinatakum, maka ambillah pakaian-pakaian yang bagus-bagus. Ya, dalilnya seperti itu. Tetapi ini dalil ini Bapak Ibu Saudara tidak menjadikan wajib, tidak menjadikan wajib, tetapi hanya sunnah. Yang makruhnya itu memakai pakaian yang jelek, sunnahnya memakai pakaian yang bagus-bagus. Wajibnya apa? Wajibnya pakaian yang menutup aurat. Walaupun pakai kaos bahasa kaos kotak ya. Kaos kotak kan namanya kan. Pakai kaos kotak itu menutup aurat ya, tapi ya mau saya mengajar foto pakai kaos kotak. Kan seperti itu ya. Itu enggak sopan kan itu. Enggak sopan. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka kita hendaknya ketika memahami Al-Quran, kemudian memahami hadis itu, ya menurut saya sebaiknya tidak letterlek dari matan hadis atau isi daripada Al-Quran. Matan hadis itu isi hadis, kemudian matan Quran yang isinya Al-Quran secara bahasa. Kenapa? Karena memang orang memahami Al-Quran itu ya, yang pertama harus pandai bahasa Arab seperti itu. Terus sekarang kan ada terjemahnya, tidak masalah juga. Tetapi dalam memahami apa yang terkandung di dalamnya, maka banyak ilmu yang harus kita punya. Kalau hadis itu ada asbabul wurud, namanya asbabul wurud itu sebab-sebab turunnya hadis itu seperti apa. Kemudian kalau Al-Quran ada namanya asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab daripada ayat-ayat itu tuh ayat turun. Asbabun nuzul kalau Al-Quran, asbabun nuzul itu hadis. Kemudian ada lagi ilmu-ilmunya dan lain sebagainya. Kalau fikih itu ada yang namanya ilmu usul fikih. Sehingga para ulama itu bisa menyimpulkan, oh yang ini wajib, yang ini sunnah, yang ini makruh, yang ini haram, yang ini mubah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita nanti ngaji kemudian baca sebuah ayat, oh berarti ini hukumnya wajib karena perintah. Karena tidak semua perintah itu adalah wajib, tidak semua larangan itu juga haram. Masya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Bapak Ibu sekalian, beberapa al-makruhat di dalam sholat sudah kita pelajari. Kita ambil yang sunnah-sunnah yang makruh itu sebisa mungkin kita hindari, kecuali kalau terpaksa. Sama seperti ketika duduk sholat kita bertopang pakai tangan,
Itu kan hukumnya makro. Saya lagi udunan itu kalau nggak kompak itu sepiye, coba. Maksud didudukin, jadi nanti pecah malah bingung. Malah sholatnya jadi tidak khusyuk, mikirin udun toa. Nah itu malah jangan dibalik-balik seperti itu. Jadi ini adalah hal-hal yang ketika sholat itu adalah kita menjadi orang yang tidak sedang sakit, tidak sedang buru-buru dan sebagainya. Tetapi kalau lagi sakit, lagi ngapain itu berarti adalah keadaan yang spesial. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi ja'alna muqimis sholati wa min dzurriyyatina. Rabbana taqabbal minna sholatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tafassuhana wa ta'abudana wa taqabbal fi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.